Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam rujak mangga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda lemes, saya juga lemes, Pak. Anda lapar, kita juga lapar, Pak. Jadi biasa aja, tetap semangat. Insya Allah siang hari ini penuh keberkahan. Setelah tadi kita sholat zuhur berjamaah, lanjutkan dengan mengisi taman di antara taman-taman di surga. Karena kata Rasulullah SAW, setiap ada majlis ilmu, maka para malaikat akan berlomba-lomba mencatat apa yang sedang kita lakukan siang hari ini. Jadi please jangan nyender ke tembok, jangan kurang-kurang merenung. Ya, saya nggak lama di sini, Pak. Ya, tenang aja ya. Jadi mumpung saya di sini, tolong kita tegakkan badan kita, dibuka matanya. Insya Allah apa yang kita lakukan kata Rasulullah, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Jika ada salah sebuah kaum yang berkumpul di rumahnya Allah seperti ini, yatsuna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling belajar di antara mereka. Kajian seperti ini. Bonusnya ada 4 kata Rasulullah. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak akan diturunkan kepadanya kecuali sakinah. Apa itu sakinah? Bahagia, happy, tentram, tenang. Ya, yang sedang galau mikirin THR segala macam tenang. Ya, ngaji THR belakangan insya Allah turun. Amin. Kencang begitu, semakin kencang aminnya, semakin gede jumlahnya. Waghasyiathumur rahmah kata Rasul. Allah tabur-taburkan rahmat di antara kita. Masya Allah. Ini kalau antum bisa ngelihat ini banyak malaikat sekarang. Ya. Banyak malaikat rahmat yang sedang menabur-naburkan rahmat kepada kita. Wa haffatsumul malaikah kata Rasul. Dan para sayap malaikat itu sedang menaungi kita. Ya, ini sedang ada sayap malaikat menaungi kita. Jadi insya Allah Pak, kalau ada pesawat nyungsep Pak, nggak kena kesini. Ya. Wa haffatsumul malaikah kata Rasul. Dan yang paling penting apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah sedang menyebut-nyebut kita, membangga-banggakan kita. Kalau kata orang Betawi, ngalamin kita di antara para malaikatnya. Wahai malaikatku, saksikan nih hambaku nih, ya penghuni masjid Bisma Bakri sedang berzikir menyebut namaku, mengkaji agamaku, ilmu agamaku. Aku ridho kepada mereka, masukkan mereka semua ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tema kita apa ini Ustaz? Apa itu? Puasa rusak ya masalah. Jadi dengan rusak sama puasa kita pasti ada. Oh, jangan rusak Ramadanmu. Emang ada yang udah rusak? Baru 2 hari. Antum puasa 2 hari ya. Ada 3, ada yang 2. Cuman saya kebanyakan masjid yang saya hadiri biasanya jamaahnya itu puasa ikut yang belakangan, lebaran ikut yang sepakat ya. Sepakat. Baik teman-teman semua, Masya Allah. Saya sengaja membuat antum tersenyum di awal karena saya tahu Pak, zuhur di waktu Ramadan itu, ya itu paling nikmat antum setelah salam zuhur tadi berbaring Pak. Ruangannya dingin, AC-nya Masya Allah, karpetnya empuk, udah nggak ada yang lebih nikmat dibanding tidur. Maka saya diminta, Ustaz doain fokus, kagak perlu. Saya nggak mau serius di sini. Saya tahu kalau saya serius, antum juga serius dalam tidurnya. Ya, maka kita ketawa dikit aja ya supaya melek, bareng-bareng melek. Kan nggak bisa ngopi sekarang, gitu ya. Jadi ini kopi dari saya supaya antum semua melek ya. Tetap ada ilmunya, tapi insya Allah saya nggak akan terlalu serius. Baik bapak sekalian, ibunya ada kan ya? Ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puasa masuk hari kedua. Malam pertama di tempat antum ramai nggak? Nanti sampai keluar. Kenapa demikian? Saya sudah keliling Indonesia Pak, Aceh sampai Papua udah semua. Melihat masjid di hari pertama Ramadan itu dipastikan ramai. Kenapa demikian? Karena memang Allah sudah janjikan itu. Ya, surah yang menyebutkan ayat puasa kan itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Redaksinya Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya itu harfun nida Pak. Artinya huruf panggilan. Dalam bahasa Arab ada 14 macam huruf panggilan.
Salah satu diantaranya ya, itu yang paling banyak dalam Al-Quran tuh, 361 kali. Ya, kalau aku nggak percaya itu aja rajin gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, itu tuh 361 kali. Ya, artinya apa? Ya itu kan huruf panggilan, gitu ya. Panggilan untuk 3 jarak yang berbeda. Nah, orang Arab itu kalau ngomong manggil dekat, sedang jauh, itu sama pakai ya, gitu ya. Kalau orang kita kan beda ya. Kalau saya manggil antum dekat, kapan Pak kesini ya. Kalau yang tengah-tengah, Pak, maaf Pak, ya. Dinaikkan intonasinya. Kalau yang jauh gimana Pak? Woi, gitu. Woi, nah, gitu ya. Kita beda. Kalau orang Arab, ya ayyuhalladzina amanu, ini kata para ulama tafsir, seakan-akan ini simbolisasi bahwa Allah itu memanggil orang puasa yang mau dekat imannya, sedang imannya, jauh imannya, dipanggil semua tuh. Malam pertama Ramadan. Ya. Maka saksikan sampai luber-luber keluar ya. Yang niatnya ibadah, kangen puasa, alhamdulillah. Yang jomblo, niat dari jodoh, banyak juga tuh Pak. Yang niat nyolong sendal juga ada. Ya. Macam-macam niatannya, makanya puasanya rame, tapi kuatnya ya. Saya survei juga Pak. Saya tanya tuh yang ketua DKM, ketua, di sini berapa lama nih kuat rame kayak begini? Ya Ustaz. Ngomongnya, ya Ustaz, udah kesini saja. Kesini berdasarkan pengalaman dia tiap tahun. Ya Ustaz, paling 5 hari kan, kadang 3 hari, seminggu udah jago dah. Begitu ya Pak. Betul nggak Pak? Sama di tempat antum. Seminggu pertama kuat ya, jawab kita yang boleh. Selanjutnya ya serah Anda deh. Iya kan? Pindah tuh, dia pindah ke pasar, pindah ke pabrik, ke kantor, ke mall, bayar zakat di mall Pak. Zakat mall. Zakat mall ya, zakat mall ya. Itu kayaknya kejadian umum ya Pak ya, betul ya? Umum yang di seluruh negeri di Indonesia. Hanya kalau tempat lain saya tidak begitu paham lah begitu ya. Kalau di Indonesia khusus banget. Awalnya rame, ujungnya sepi. Entar rame lagi malah 27. Yuk kita koreksi sekarang banyak kesalahan mindset kita selama Ramadan. Teman-teman semua, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai yang pamungkasnya, yang ujungnya, bukan yang awalnya. Kebalik nih mindset kita, rame semangat Ramadan, malah pertama antum ngebut nggak ngajinya, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Oke, betul kan? Sampai 5 juz alpukat, jeruk, melon dikumpulin semua. Banyak juz ya pokoknya di malam pertama. Ya, tapi selanjutnya libur nggak ngaji-ngaji. Kita ini imannya ngotak-ngotak, Pak kata kita gitu ya. Iman kita itu memang al-iman yazid wa yanqus kata ulama kan, naik turun. Kita tuh gitu. Naiknya sebentar, turunnya lama. Nah, ini yang nggak boleh nih. Ramadan ini kita jangan kebalik ya. Harusnya kita awal-awal biasa aja, Pak. Kalau kita lihat orang balapan lari, maraton, atau orang berpacu kuda, kata Ibu Rajab gitu, seorang yang menjuari pacuan kuda, kudanya awal-awal itu biasa-biasa aja Pak. Namun ketika akan mendekati garis finish, dia tuh ngebut, gitu kan? Antum lihat coba pelari maraton atau pelari jarak jauh, itu awal-awal dia slow, gitu, kayak malas-malasan untuk menghemat stamina-nya Pak. Bukan dia malas, menghemat tenaganya. Karena kalau ngegas dari awal langsung oke gas gitu. Bukan kampanye, ini ngegas ya, udah lewat. Ngegas sejak awal itu biasanya tengah-tengah sudah, jangan tengah-tengah ya. Mau menjelang tengah-tengah udah agak malas, menjelang akhir sudah lupa. Maka kita atur ritme Ramadan kita dengan baik. Awal-awal biasa, ya. Terus tingkat, nanti peak performance-nya itu ketika 10 hari terakhir. Itu yang paling penting Pak. Nah, orang kita ini kebalik. Ya, awal-awal kita ngegas, ujungnya kita lupa. Sibuk dengan masalah dunia. Kenapa doa kemarin itu Rasul ajarkan doa sunnah, dua doa yang menyambut Ramadan kan, yang sering kita praktekin kan doa yang pertama ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ya, wa barik Ramadan. Boleh dipakai enggak apa-apa, walaupun hadisnya dhaif. Silakan dipakai enggak apa-apa. Yang sunnahnya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah ahillahu, hadirkan ya Ramadan kepada kami alaina bil yumni, dengan tenang. Rasul tahu benar nih ada umatnya yang gak tenang Pak masuk Ramadan.
Ini kalau kantung tenang nggak katanya ini? Masa depan kita akan cerah tenang Ustaz. Gitu ya. Tapi ternyata ada yang nggak tenang Pak masuk Ramadan. Siapa di antaranya? Yang punya perusahaan Pak. Kalau karyawan sudah dapat THR kan? Yang punya perusahaan dan mikir omset lagi nyungsep, income lagi turun, mau lebaran Ustaz, karyawan saya Ustaz, gimana nasibnya? Teman-teman saya pengusaha apa aja, jual mobil, jual rumah, jual aset lah rumahnya. Demi THR galau mereka masuk Ramadan. Siapa lagi yang galau masuk Ramadan? Ini kita Pak. Dipastikan budget puasa nggak nambah gitu ya. Tapi harga kebutuhan pokok naik Pak. Belum puasa aja beras langka mahal gitu ya. Nah ini membuat orang galau. Belum lagi yang mau pada mudik tuh ya Allah. PT KAI merilis laporan 1 bulan sebelum hari Ramadan tiket dan ludes pun 3 bulan dibuka, sebulan ludes. Itu luar biasa Pak. Belum puasa udah mau mudik. Keren kan orang kita ya. Mirip kayak belum beli mobil, ya udah mikir mau jual lagi gitu. Kita pernah jualnya gimana nih? Gitu. Orang kita mah visioner Pak. Visioner. Terlalu jauh mikirnya, katanya mana overthinking. Ya puasa belum udah mikir mudik, gitu ya. Nah, kita ini banyak dipusingkan sama masalah-masalah dunia. Ini yang salah. Kalau antum ntar sedekah tuh gimana ya? Ntar zakat itu berapa ya? Antum galau boleh deh masalah akhirat. Ntar bisa nggak di 10 malam terakhir ya? Mana belum cuti lagi, belum libur lagi segala macam. Galaunya karena akhirat boleh deh begitu bro. Jangan dibalik galaunya karena dunia. Buat apa? Ya. Apalagi kalau emak-emak ya, masya Allah ada nasi dan emak-emak Betawi juga agak ribut gitu korbannya Pak. Kita mau nanggung dodolnya itu loh. Masya Allah kalau kita kan dodol tinggal kita makan ya, ya kalau doyan gitu ya. Kalau nggak doyan mah alhamdulillah gitu. Kalau Betawi saya pernah ngobrol, Mak, kenapa sih mesti buat dodol sendiri? Udah lagi puasa, madu kan tenaga dalam lagi, masya Allah berapa? Kan tinggal beli gitu ya. Enggak Ustaz, beda rasanya ya Allah. Ya, si buku center, parcel lebaran, kue kering segala macam. Akhirnya Ramadan kita tidak dinikmati sesuai dengan porsinya. Kita lebih memilih untuk mengejar dunia di Ramadan kita. Dan bapak ibu coba tanya istri di rumah, ada nggak yang tiba-tiba mendadak jadi penjual sesuatu, mendadak jadi pedagang? Itu banyak tuh Pak, mama Pak, nggak pernah jualan sebelumnya, masuk Ramadan dia jualan. Apa juga dia jual Pak? Apa alasan Ustaz mumpung berkah Ustaz laku semua dia jual kue kering ya, hijab, gamis, kurungan dia jual semua, parcel, hampers dia jual semua. Semua dia jual, mumpung laku semua Ustaz, masya Allah. Betul sih memang qad ja'akum Ramadan kata Rasul. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan, masya Allah. Ini bulan berkah Pak. Tapi jangan salah mendefinisikan arti berkah Ramadan ini. Kita harus belajar nih. Kata teman saya bercanda lagi, Ustaz saking berkahnya Ramadan, biji salak jadi empuk, begitu dia bilang. Iya Pak. Kalau biji salak tahu nggak? Kalau kita hari biasa makan kan, kita makan kan keras tuh Pak, bisa keluar dan gitu ya. Tapi kalau pas Ramadan biji salak, masya Allah langsung pedang Pak lembek. Tambah kuah santan gula merah, jadi tuh bertakjil gitu ya. Berkah Ramadan Ustaz kan? Iya deh, saya bilang. Berkah pun dirasakan para pedagang yang bukan orang Islam. Ya, silakan ke pasar-pasar yang pedagang non Muslim atau resto-resto di mal-mal di Jakarta. Itu kalau sudah mentar hari-hari kelima ke sana, ramai dengan acara apa itu namanya? Bukber di restoran. Kebagian nggak? Enggak. Kebagian kalau nggak reserve. Kalau reservasi nggak kebagian kita. Itu yang punya kan sebagian bukan orang kita. Ya. Berkah Ustaz itu orang-orang non-muslim ngomong berkah Ustaz. Makanya mama jualan berkah Ustaz. Hati-hati. Berkah itu apa definisinya? Berkah itu tuzidukum fit ta'ah, menambah ketaatan kita. Nambah taat. Jangan gara-gara omset laris, dagangan laku, duit makin banyak, ibadah lupa, nggak berkah namanya. Dan hari ini orang digoda dengan itu. Digoda dengan pas lagi puasa dagangannya laris, pas lagi puasa banyak lemburan ngejar bonus. Nah, hati-hati.
Ramadan ini bukan bulannya dunia, tapi bulannya akhirat. Saya dapat pelajaran dari seorang tukang bubur ayam. Bubur ayam itu kalau jualan pagi atau sore Pak? Pagi ya. Buat sarapan ini pagi ya. Kalau Ramadan dia bertransformasi, keren ya. Berganti profesi. Jadi tukang jual takjil Pak, es campur, es teler, es segala macam lah. Ya, jualan takjil. Itu rata-rata pedagang pagi, bubur ayam, lontong sayur, nasi uduk dan koleganya Pak. Itu bertransformasi pindah ke sore, jualan buat takjil. Gitu kan? Siklusnya yang kayak begitu Pak. Nah, kata tukang bubur kenalan saya, Ustaz, lagi puasa, saya jawab gitu, Bang, nanti puasa jualan apa? Enggak Ustaz. Kenapa enggak Bang? Saya mau pulang kampung aja, mau libur. Nih, saya tanya ya, 11 bulan saya udah cari dunia Ustaz. Masa 1 bulan saya nggak kasih buat Allah? Itu bukan Ustaz yang mau Pak, tukang bubur. Saya doain tukang bubur semua naik haji sih. Lihat dong, tukang bubur naik haji. Gitu. Masya Allah Pak, saya dapat hikmah dari seorang tukang bubur. 11 bulan kita udah kerja cari dunia, 1 bulan masa kita nggak kasih buat Allah? Itu Pak. Makanya 1 bulan Ramadan ini bukan bulan di dunia. Kalau ada peluang-peluang yang kira-kira akan menyibukkan antum untuk merusak Ramadan antum, tinggalin lepas saja. Jangan mumpung baru kausan, jangan begitu. Ada hitungan-hitungannya. Kalau Anda terbengkalai Ramadannya, tarawehnya, tadarusnya, iktikafnya, amal solehnya, gara-gara aktivitas dunia Anda, tinggalkan itu. Tuh Pak, digoda kita Pak. Yang saya tanya, siapa yang menggoda? Kan setan diikat. Nah, tuh, ya kan? Tidak terisi kita. Kalau Ustaz digoda di puasa, kata Rasul kan, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Artinya kebaikan dibuka. Rasul dibuka ya. Tuftahu fi abwabul jannah, wa yughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Artinya kemaksiatan dipersulit. Wa tughallu fi syayatin, setan diikat di dalam tubuh. Jadi kalau antum masih ngomong digoda di bulan puasa, siapa yang godain antum? Setannya lagi cuti, 1 bulan cuti. Nah, yang cuti itu setan dari bangsa jin. Setan dari bangsa manusia tetap berkeliaran. Hati-hati ya. Jadi kalau antum dapat godaan di bulan Ramadan, itu jangan mengkambing hitamkan setan bangsa jin. Dia sedang istirahat. Kita digigit oleh setan Pak. Terus kenapa mau berzina? Ini udah setan. Sekarang ikut campur kadang-kadang. Ente setannya begitu Pak. Jadi memang banyak yang dilepas tuh sekarang di bangsa manusia kan minal jinnati wal nas. Yang jinnya memang diikat di belenggu, yang nasnya itu, yang manusianya itu dibiarkan berkeliaran. Maka antum akan tak menyaksikan di bulan Ramadan ada nggak maksiat? Masih ada nggak? Ada, karena yang digoda cuma setan bangsa jin, yang bangsa manusia yang berkeliaran. Boleh jadi bahkan mereka yang bermaksiat di bulan Ramadan, mereka lah setannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sedih Pak, kalau ada dua acara zaman dulu patroli unsur apa itu ya, ditangkap sepasang muda-mudi di malam Ramadan tuh. Malam Ramadan gerbek coba, ya Allah. Orang-orang terawih di begituan coba. Ramadan loh Pak. Berarti setannya udah nggak ada, emang dia setannya Pak. Bahkan konon katanya setan sudah mengajukan mau resign tadi. Karena melihat manusia itu banyak berulah lebih setan dibanding setan. Coba kalau antum lihat berita kriminal tuh, ya, yang terakhir kemarin di Penajam Utara atau IKN tuh ya, ada seorang anak SMK umurnya mungkin 16-17 tahun nembak tetangganya itu Pak, anak SMP SD 12 tahun, ditolak. Marah dia gitu kan. Malam-malam dia mabok mungkin sahabatnya naik, dendamnya mungkin kesumat gitu ya. Terus disatromin Pak rumah tetangganya itu, sekeluarga dibunuh semuanya, ayah, ibu, adik, kakak dia bunuh, ceweknya pun dibunuh. Setelah selesai dibunuh Pak, nggak diampunin Pak, diperkosa si cewek tadi sama ibunya. Alhamdulillah, setan Pak, geleng-geleng kepala Pak.
Iya benar manusia. Setan aja nggak mikir begitu Pak. Makanya manusia sudah menggantikan fungsi setan sekarang. Karena kejahatan kemaksiatan sudah anti mainstream. Ya, itulah Pak. Makanya hati-hati ya. Ya semoga gak ada setan sih ya. Insya Allah kalau mau bisa bawa setan ya, gitu ya. Jadi kalau nanti ada godain antum di bulan Ramadan, dia setannya. Ya. Dan tadi kata Rasul Pak, neraka kan itu ya. Artinya pintu kemaksiatan itu dipersulit Pak. Karena puasa jadi tameng. Antum paling enak deh kalau ngindari orang yang puasa. Ya puasa bro sini. Itu bro. Mentor kita yang bro. Ini soal gue lagi puasa. Ya. Teman-teman kalau ada yang ngajak maksiat di puasa gampang. Gue lagi puasa. Namanya aja. Jangan ngajak ibah, ntar aja disembuh. Gitu. Gitu ya. Jadi emang puasa jadi tameng, Pak. Benar-benar jadi tameng. Akan kurang itu. Mau korupsi, ya Allah lagi puasa. Bentar yang dulu buka begitu. Jadi banyak hal yang kita itu bisa terkontrol Pak gara-gara saum kita ya, Masya Allah. Nah, sebenarnya puasa ini kan kita latihan Pak buat 11 bulan yang lain. Kalau kita ini sebulan Pak, yang halal aja berani kita tolak. Makan halal, minum halal, berhubungan suami istri halal nggak? Yang udah nikah halal. Jomblo sih ada nggak jomblo? Ada ya. Halal semua dilakukan, namun kita tolak semua di siang hari. Artinya apa? Yang halal saja bisa kita tolak, apalagi yang haram. Ini kan namanya spirit, ya, spirit muraqabatullah. Semangat selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini anak terkait antum nih, kira-kira antum kuat nggak? Lagi capek, panas, haus, lapar, tiba-tiba di ruangan Anda, ruangan terisolir, nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV, nggak ada kamera, nggak ada yang ngawasin, ada es campur, es dawet, nasi padang, segala macam, berani nggak batal puasa? Ayo, Anda itu, nggak ada yang lihat, berani nggak kita batal puasa? Kenapa kau tanya? Pintar tuh, itu Pak, itu langsung itu ada Allah. Muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata ini kan waskat deh, pengawasan melekat. Kalau ada pengawasan malaikat. Nah, kalau kita sudah punya waskat kayak begitu Pak, Masya Allah. Pemimpin perusahaan yang punya karyawan yang muraqabatullah itu nggak perlu pasang CCTV Pak. Ya, kita ini kan tipikal kalau ada bos rajin, kalau nggak ada bos ya serah gue begitu kan. Ya, tapi kalau ada perasaan muraqabatullah, ada nggak ada bos, tetap kita kerja. Kalau kita kontrak ada begitu. Begitupun dalam kehidupan ini ada Allah nggak mungkin nggak melihat kita. Jadi kita nggak ada chance untuk berbuat maksiat, karena nggak ada satupun tempat di muka bumi ini yang Allah nggak tahu apa yang kita kerjakan. Coba antum bebas maksiat deh, tapi tolong cari satu tempat di muka bumi ini yang Allah nggak bisa lihat. Ada nggak? Loh, ada nggak? Ada. Jadi kita sebenarnya kalau punya sifat muraqabatullah itu nggak akan pernah maksiat Pak. Mau ngapain juga, ya Allah, ada Allah. Ya Allah, bicara sama malaikatmu. Aman juga kayak itu spirit Ramadan yang dibawa keluar puasa. Baik, jamaah sekalian, tadi saya dapat pesan jam 1 lewat dikit ya. Jam banyak minta diomelin sama bosnya. Nah, apa aja sih yang bisa merusak puasa kita? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, ada 5 hal yang bisa merusak puasa kita. Yang pertama, kadzab, berdusta. Jadi ya, yang suka ngebohongis ya, yang suka ngebohongnya, jadi dusta besar ataupun dusta ringan. Dusta itu ada golongannya. Ada. Kalau golongannya perawi hadis itu nggak boleh dusta ringan sedikit pun. Dusta ringan itu bercanda. Itu nggak boleh dusta ringan. Kalau kata perawi hadis, gitu ya. Imam Bukhari pernah mau mendatangi seorang perawi hadis untuk menguji kesahihan sebuah hadis. Jalan ke Baghdad Pak, lihat perawi hadis, dicek ini orangnya benar mana hadis suka berdosa. Sampai ketemu orangnya, si perawi hadis itu sedang nipu ayam.
mau masukin ayam ke kandang, mudah-mudahan ngasih makan, padahal dulu ayam masuk kandang. Nipu dia, wah, nipu ya. Kayak itu berdusta dengan halus. Ya. Itu nggak boleh jadi perawi hadis. Nipu ayam, bohongin binatang, nggak boleh jadi perawi hadis. Kalau nipu ayam itu masya, nggak boleh. Bro, pinjam bro, bulan depan ganti, gitu kan gitu. Atau bulan depan tahun berapa gitu kan? Nah, ya. Jadi kalau dan perawi hadis ini kan tadi gagal semua, nggak lulus seleksi. Nah itu masih nggak lulus saya pokoknya kan. Kalau sering ngeri juga nih bercanda gitu ya, bercanda bohong gitu kan. Nggak boleh tuh. Dan kita nggak boleh, perawi hadis nggak boleh. Nah kalau puasa ini berdosa yang besar. Nah, ya. Yang kedua apa? Riba. Nah, ini merusak puasa kita. Walaupun ada pakai prolog, bang sini bang. Ini ayo bukan ngomongin orang ya pak ya. Kalau gitu, ini saya bukan ngomongin orang ya pak ya. Itu pak, masa tidak itu baru kita. Ini tidak mau. Jadi ya, hati-hati ya. Riba itu merusak puasa kita. Riba ini celaka pak. Riba ini golongannya dosa besar, tapi pelakunya sering tidak terdeteksi merasa melakukan dosa. Kalau Anda judi rasa nggak? Saya sih pak ya Allah, judi selalu kalah dulu lagi, gitu. Sih pak, judi selalu, gitu. Kalau menang alhamdulillah lagi, alhamdulillah. Kalau Anda mabok rasa nggak? Rasa nggak? Ya merasa. Tuh banyak orang mabok sih, alhamdulillah ya. Berzina merasa nggak? Apalagi zina, rasa. Tapi bergibah itu nggak rasa. Bergibah itu nggak rasa. Ya, karena kita merasa itu bukan dosa. Ya, apalagi para mama ya Allah sendiri pak, nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian yang sudah menggibah itu tiba-tiba dia bangkrut pak. Amal kebaikan semua diambil sama orang yang pernah dia gibah. Hati-hati. Ya, gibah merusak dosa besar. Yang ketiga pak, namimah, ngadu domba. Ini merusak puasa kita pak. Adu domba. Ya, tidak. Yang keempat, memandang dengan syahwat. Nah, bro, yang jomblo mana jomblo sini, hati-hati ya. Kurang-kurangin lihat handphone, ya. Kurang-kurangin melihat HP untuk yang penting-penting aja. Ustaz, boleh nggak tadarus di handphone? Boleh nggak? Boleh. Tapi saya tidak merekomendasikan jika ada mushaf di samping Anda. Anda tidak boleh nih, mushaf, handphone, pilih mushaf. Kenapa? HP ini ketika jadi Quran, aplikasi dibuka, oke dia Quran, dan kita mushaf kan? Nah, mushaf itu termusaf lembaran-lembaran kan? Handphone ini boleh Anda pakai untuk tadarus, tapi saya tidak merekomendasikan karena banyak godaannya. Baru 2 ayat, tenang, buka WA. Mana dulu panjang lagi? Terserah kan lagi 2 ayat. Kan notifikasi Instagram. Ini celaka apa Instagram itu Pak? Karena sekarang algoritma yang baru tidak hanya ditampilkan siapa yang Anda follow, siapapun akan ditampilkan random di situ Pak. Jadi Anda nggak follow tuh artis-artis segala macam, tiba-tiba muncul aja cewek kayak gini. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Begini Pak. Ya teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati, kurang-kurangin yang bisa membuat mata antum bergejolak, apalagi jomblo. Gitu ya, memandang dengan syahwat. Yang terakhir, kesaksian palsu, syahadat zur. Ya, ini hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Sampai Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, Pak. Makanya puasa itu ada 2 macam, Pak. Ada puasa khusus, ada puasa umum. Puasa umum ini kayak kita nih Pak, nggak makan, nggak minum, berpuasa istri siang hari, itu puasa umum. Puasa khusus tidak hanya menahan lapar dahaga dan berhubungan suami istri, tapi juga puasa matanya, puasa tulisannya, puasa pendengarannya, kaki tangan dan puasa hati. Tentu bisa nggak puasa hati? Hati kita tidak hasad ketika melihat sesuatu. Ada yang teman-teman, penyakit hati itu tidak terdeteksi.
Contoh teman lagi posting, alhamdulillah ya Allah bisa umroh Ramadan ini ya Allah, pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Dia posting, sombong. Bang gitu iya, ya ilah, umrohnya itu saya mahal-mahal. Ahmad semua pahalanya, ada kayak gitu. Hati-hati bro. Jadi kita ini banyak celaka gara-gara postingan orang. Orang mah nggak tahu dia motivasinya apa, dia mau ria, mau pamer, mau ikhlas, kita nggak tahu kan. Tapi kita dipastikan berdosa ketika memandangnya dengan hasad. Teman kita udah di mobil, gitu doang. Masih korupsi juga enggak kerja. Walaupun nggak keluar tuh dalam hati, kan nggak yang benar. Cuma antum doang yang tahu. Nah, puasa yang khusus itu kita bisa berpuasa hati kita. Sampai hati kita tuh nggak mau mikir yang aneh-aneh, Pak. Kalau ngecap kan berucap ini kan kedengeran. Ini hati kita tidak mau mendeteksi sebuah hasad, sifat hasad. Ya. Makanya biasakan selalu berhusnuzon, melihat apapun, Pak. Tuh, ada teman umroh Ramadan, ya Allah, masya Allah, rezekinya butuh banget ya. Mahal-mahal Ramadan bisa umroh, doain apa bro? Tahun depan gue bisa kayak lu bro. Kan asik kan? Didoain. Siapa tahu dia diajak tahun depan begitu. Ada mobil baru nih, masya Allah Pak. Mobil baru lagi Pak, masya Allah. Kali-kali mau nebeng pulang Pak. Ayo nebeng tuh, kan? Dapat rezeki nebeng gratis, nggak usah naik ongkrengan, nggak usah naik busway, enak kan? Jadi biasakan kita ini berpositif thinking, berhusnuzon, tenang hati ini Pak. Terakhir dari saya, ya. Dan biasakan pula kita memandang orang lain itu lebih hebat dibanding kita. Itu Pak, resep hati ini tenang. Kita melihat orang itu lebih hebat aja udah. Ya, pandangan kita melihat orang itu, oh dia lebih hebat. Kalau Anda bisa kayak begitu Pak, hati ini tenang, karena gak mungkin hasad. Selama ini kita hasad kenapa? Karena melihat orang yang di bawah kita atau yang selevel sama kita. Tapi kalau kita merasa dia, emang bos, wajar dong mobilnya baru, wajar dong dia umroh haji, dia bos yang punya perusahaan. Kita kan kadang-kadang iri, hasad itu sama yang selevel sama kita. Nah, caranya itu kita memandang orang lain selalu lebih hebat dibanding kita. Ada seorang syekh ketika akan menguji muridnya di ujian terakhir ketika dia mondok, ketika dia sedang berilmu, ini ujian akhir. Kata dia tersebut, muridku, semua ilmuku sudah aku ajarkan kepadamu. Ini ujian terakhir, tolong selesaikan. Wah, dengan excited, semangat. Apa guru? Siap, insya Allah saya akan laksanakan ujian ini apapun kesulitannya. Baik, ujiannya adalah engkau pulang ke rumahmu, cari satu makhluk yang lebih hina dibandingmu, bawa ke hadapan saya. Gitu doang. Iya, beneran ujian akhir. Iya, bener. Cil, dah telat. Pertama ketemu siapa dia? Ketemu preman pemabok. Enggak, preman pemabok nih. Kalau kena sholat kayaknya sama dia, ini pasti lebih hina dibanding saya. Saya kan santri, ilmu saya banyak, saya hafal Quran, saya bawa si preman pemabok ini ke guru saya. Pas mau dibawa dia mikir, ya Allah, preman ini emang sekarang preman pemabok. Tapi kan kita nggak tahu untuk ilmu-ilmu gimana. Siapa tahu dia taubat, husnul khotimah. Sedangkan saya nggak tahu yang hidup saya seperti apa. Saya tidak lebih mulia dibanding dia. Nah jadi, ya. Kedua, maaf, ketemu sama racun. Ya, lagi mangkal gitu, racun. Wah ini racun nih. Jelas dia ini banyakkan dosa dibanding saya nih. Racun gitu kan ya. Hina, wah udahlah, ini pasti lebih hina dibanding saya. Dia mau bawa tuh racun ke hadapan gurunya, ya kan? Tapi dia mikir lah, nanti kalau racun ini obat gimana? Dulu Rasulullah pernah bilang ada perempuan racun di zaman Bani Israel yang karena hatinya berempati, melihat anjing kausan, dia pakai selopnya, ngambil air, diminum ke anjing, anjingnya seger lagi,
Terus perempuan itu meninggal dunia, dia masuk surga. Coba dijawab di Israel. Pelacur ini tidak lebih hina dibanding aku. Enggak jadi lah. Pusing dia. Pemabuk nggak bisa, pelacur nggak bisa. Ketemu lagi apa? Anjing. Wah, ini anjing. Anjing beneran Pak? Ya, anjing kan sebutnya makhluk bukan manusia. Ini anjing namanya juga binatang, nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Anjing najis lagi, ini pasti lebih gila nih dibanding saya. Pas dia mau bawa anjing kan dari hisab. Ya. Anjing nggak dihisab Pak. Mau ngapain juga dia, mau pipis sembarangan, mau buang kotoran sembarangan Pak, nggak dihisab Pak. Beda sama antum, pipis sembarangan hati-hati aja. Ya. Anjing nggak dihisab, mau ngapain juga. Ya. Sampai anjing ashabul kahfi jadi surga gitu kan. Dia belum tentu lebih buruk dibanding saya. Itu stres Pak sang murid Pak, sampai dia pulang lagi, guru nyerah guru, nyerah deh. Aku tidak bisa menuntaskan tugas terakhir ini, nggak apa-apa deh kalau harus deh. Nyerah pokoknya nggak bisa, aku tidak bisa menemukan satu pun makhluk yang lebih gila dibanding aku. Apa kata gurunya? Muridku, selamat, engkau lulus. Allah. Kau lulus? Kan aku nggak bawa siapa-siapa ini. Ya, karena itulah engkau lulus. Sejatinya tidak ada makhluk yang engkau harus rasa dia lebih hina dibanding engkau. Walaupun dia seorang pelacur, pemabuk, preman, bahkan seekor anjing pun itu belum tentu lebih hina dibanding dirimu. Maka sang santri itu pun lulus. Teman-teman semua, itulah resep hidup kita. Resep kita berpuasa selalu berpandangan baik pada orang lain dan selalu berpandangan bahwa dia lebih hebat dibanding kita dan kita tidak lebih mulia dibanding dia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tidak menjadi pertemuan yang pertama dan terakhir bagi kita di sini. Mohon maaf jika ada bercanda, kata-kata yang mengusik diri antum semua. Saya doakan semoga antum semua diberkahi puasanya, dikuatkan fisiknya, bisa mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik, bisa khatam Quran minimal 1 kali, bisa berzakat, infak, sedekah dengan yang terbaik, dan kelak nanti keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.